Mengerikan, besok demo ojol. Bandar ini siap borong 309 miliar di saham GoTo. Ya, kita akan membahas mengenai dari saham GoTo ini yang dimintai para subscriber kami terkait besok ini beberapa ojol ini mau demo loh Bapak Ibu ya. Demo tentang apa sih Pak Firman? Ya, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya masih anget ya Bapak Ibu ya, dari sini Bapak Ibu. Ya. Ini dari bisnis.com ya. Target saham Gojek, GoTo terbaru jelang demo ojol hingga restu private placement dan angkat Simon Ho. Wah, ngeri lagi nih. Nah, ini kita dapatkan dari bisnis.com pada jam setengah 5 tadi ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat dari detiknews.com bahwa ojol dan kurir sejabodetabek bakal gelar demo besok. Wah, ramai sekali ya Bapak Ibu ya. Ini nanti saya akan ungkap mengenai dari saham GoTo ini ya. Ya, bagaimana perkembangan mengenai dari saham GoTo ini? Kita akan bongkar. Apakah betul Pak Firman ada yang memborong mengenai dari saham GoTo sudah mempersiapkan ya dananya ya, seperti itu ya. Sudah mempersiapkan sekitar 309 miliar loh. Siapkan. Ayo siapa yang mau buang barang besok? Biasanya akan terjadi panik saling. Dan siapa Pak Firman yang sudah menguasai mengenai dari saham GoTo ini? Ya, apakah retail, apakah kikuk-kikuk? Ya. Dan bagaimana mengenai dari strategi mengenai dari saham GoTo ini? Simak video kali baik-baik ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Yang baik kalian ingin direview, silahkan tulis komentar di bawah. Nanti kita akan segera mereviewnya. Kita ke mana dulu nih ya? Ke bandarnya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat untuk penampakan mengenai dari saham GoTo ini ya, saya akan bedah nih Bapak Ibu ya. Ternyata market makernya itu sudah mempersiapkan ya senilai 61 juta lot atau senilai taksirnya uangnya sekitar 309 miliar. Siap tampung Bapak Ibu ya, yang punya dari saham GoTo panik selling, mereka siap tampung ini besok ya tadi itu. Nah, satu sisi di harga 52 itu diganjel. Yang ganjel itu siapa Pak Firman? Nah, ini penampakannya Bapak Ibu, saya akan lihatkan ya. Nah, ya, ini diganjel Bapak Ibu ya, di menit orderan di jam 8 lebih 59 tadi ya Bapak Ibu ya. Ini yang ganjel itu cukup banyak ini. Ini ya 50 juta lot. Ya. Taksiran harganya itu berapa sih Pak Firman ya? Kita bisa hitung. Ya kira-kira ada berapa sih yang ngeganjel di harga 52 ini? Ya senilai 5 juta lot. Kalau 5 juta lot, kalau kita kalikan ya di sini ya Bapak Ibu, hitung-hitung itu mudah kok Bapak Ibu ya. Nah itu bandar itu sudah mempersiapkan. Harga 52 satu lot ya 5.000 ya, kalikan 5.876 juta. Katakanlah segini ya, berapa? 30 miliar. Wah. Ini pelaku itu siapa sih Pak Firman yang mengganjil mengenai jasa saham GoTo? Kok epic sekali ya. Pas banget. Besok ini akan menggelar dari saham GoTo ojol ini, mereka berdemo lah. Ini yang menjadi kenapa Pak Andre itu dia memilih mundur, dan Pak Patrick Walujo dan juga tim rekan-rekannya itu masih optimis untuk memperbaiki dari GoTo ini ya. Nah, kira-kira itu siapa yang sudah masuk dari saham GoTo ini, yang menguasai mengenai lapak dari saham GoTo. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan bedah bandarnya siapa yang sudah memborong. Ya, di sini kita akan besarkan ya biar terlihat di user HP juga ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang nonton channel ini pakai TV sih no problem. Nah, ternyata kalau kita lihat ya pada hari ini tanggal 28 Agustus ya, YP itu bukan saya loh Bapak Ibu ya. Walaupun saya ini pakai YP, ini bukan saya yang borong ya. Ini ada 1 juta lot. Ini memborong mengenai dari saham GoTo. Nah,
dalam 1 bulan ini, sorry, yang mengguyur itu siapa atau yang buang barang itu paling banyak itu adalah JP ya. Panik selling, MG ini juga ditopang sama MG, YU sama BK. Panik selling. Tapi kalau kita lihat selama bulan Agustus yang memborong itu adalah MG ya Bapak Ibu ya, 109 juta lot. Berapa itu nilainya? Silakan bisa dihitung. Dan kalau kita lihat ya pada bulan Juni, siapa yang paling banyak Pak Firman? Nah, ini di bulan Juni ini ya seperti ini. Nah, paling banyak sendiri itu adalah MG Bapak Ibu. Ya. MG ini memborong 382. Apakah betul Pak Firman MG itu borong? Ya borong ya ini ya. Jadi ketika kalian itu panik selling itu mereka nampung. Paling banyak ini adalah MG ya Bapak Ibu ya, 380. Dan satu sisi yang memborong ini KI ini yang dipakai sama emiten untuk buyback ya selama 3 bulan. Ya ini dia itu yang borong. Tapi MG ini yang sudah menguasai mengenai dari saham Goto ini. Nah kalau kita dicek lagi MG itu fokus di mana sih Pak Firman? Ya ini pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Pokoknya mereka bodoh amat, mereka mau borong. Ini peringkat yang utama itu adalah Goto, yang kedua BRI, BRPT, Brand. Ya ini. Wah. Ini jadi mereka itu siapkan. Pertanyaannya, Pak Firman mereka masih punya dana uang lagi nggak? Wah banyak Bapak Ibu. Ya, ini mereka sudah mempersiapkan hal itu. Ya makanya mengenai dari saham Goto ini itu kalau kita cek ya di sini, sorry mana ini. Nah, di sini saham Goto itu jangan boleh nggak boleh terbangkan dahulu. Kalau misalkan diterbangkan ini modalnya itu cukup mudah, cuman 32 juta lot. Tapi mereka itu belum kenyang Bapak Ibu. Belum kenyang dalam artian ya makan barangnya dari Bapak Ibu. Yang nyangkut di atas itu bagaimana? Nah, harapannya ini kan yang subscriber kami itu kan ada 14.300 ya. Yang subscriber ini. Ya ada rata-rata 2000 orang ini nonton mengenai dari saham Goto. Ya, yang menunggu channel ini tuh untuk selalu update. Ya, kalau kita nggak update itu dimarahin sama mereka. Dan buzzer atau netizen kami hanya berapa? Paling nggak ada 20 ya. Nggak, cuma 30. Jadi mereka masih menunggu channel ini. Yang notabene channel ini itu enggak bermaksud pom-pom. Ya. Jangan disalahkan, kita hanya membacakan data aja untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini ya. Kita sudah ungkap mengenai dari bandarnya sudah siapa yang sudah persiapan ya, atau market makernya yang sudah siapkan, investornya. Ya, ini problemnya. Kenapa kok para ojol itu ngamuk ya atau demo? Ini pokok permasalahannya ya. Ini Bapak Ibu ya, saya nggak memihak dari ojol, nggak memihak dari emiten dari saham Goto, tapi kita mengedukasi di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang menjadi kenapa kok perusahaan ojol ini jadi demo, jadi dipangkas Bapak Ibu ya, karena antara kita kalau ngomong mengenai dari investornya pengen saham Goto itu untung lah ya kan, para buzzer atau netizen kami pengen saham Goto ini untung, tapi satu sisi kalian nggak ngerti bahwa yang kerja di Goto itu dipangkas ada 1000-an loh, 1500 ya, karena Pak Patrick itu masih memangkas. Dalam artian bagaimana, ini pokoknya bagaimana perusahaan kita itu bisa untung. Tapi di situ yang sudah persiapkan untuk demo itu ada berapa ini, sejabodetabek loh ya. Ya ini sekitar 500 sampai 1000 orang. Wah. Why. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka itu demo ya? Karena dipotongnya ya. Jumlah ininya, sorry. Apa namanya? Potongan jasa kurirnya itu dipotong istilahnya ya. Dipotong maksudnya apa? Ya jadi pemotongan persentasenya itu jumbo. Ya. Di situ. Ya.
Ini hanya di ojol saja loh Bapak Ibu. Goto itu punya afiliasi beberapa macam perusahaannya banyak. Goto ini hanya sebagai induknya saja. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok bisa dipotong? Loh ini loh Pak ojol yang ada di Indonesia. Ini perusahaan kita itu masih rugi. Ya, masih rugi. Jadi ya setidaknya win-win solution lah. Jadi masih ruginya berapa? 2,6. Nah, kalau orang yang awam itu melihat mengenai dari saham GoTo ini memang rugi, tapi satu sisi kinerjanya Pak Patrick ini cukup bagus. Ya, sama tim-timnya ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya itu rugi 13,6 triliun kini turun menjadi 2,6 triliun. Jadi dipangkas ya. Salah satu sisinya ini yang menyebabkan beban operasionalnya dari saham GoTo ini tuh signifikan. Makanya shock nih dari beberapa ojol-ojol ini yang ada di Jakarta. Wah, dampak nggak Pak Firman di daerah-daerah? Ya dampak. Ya karena kayak gini ya, kita itu mau membela yang mana nih? Kalau misalkan di situ pemangkasan itu ya nanti perusahaan GoTo ini kita juga malu sama investor loh. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi di sini juga si ojol ini ya, para ojol-ojol ini ya mereka juga mau menggelar aksi damai. Jadi setidaknya win-win solution lah ya seperti itu. Tapi satu sisi para investor yang di sini yang maki-maki channelnya Mimin juga ini ya walah ini perusahaan busuk dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu itu dilihat dari nilai manfaatnya, GoTo ini itu berimbas baik kepada bangsa kita. Bahkan ya ini saya nggak melebih-lebihkan ya. Satu sisi saya nggak cuman untung masuk di saham GoTo saja. Saya juga termasuk dari investor dari saham GoTo, tapi nggak begitu banyak ya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, satu sisi saya tekankan dulu, saya nggak cuman eh, main di saham GoTo saja, tapi ya saya punya dari beberapa emiten ya yang tiap hari saya tradingkan, swing dan juga untuk invest ya di sini ya. Ini ya, jadi saya pribadi kayak gini. Cuman di channel itu kita membahas secara datanya untuk mengedukasi kepada masyarakat kita ya, khususnya di saham GoTo ini ya, yang sudah dinanti kita nggak bahas dari saham GoTo dimaki-maki sama orang lain ya seperti itu jadi alasan kenapa kok ojol ini besok mau ini, tapi sudah dipersiapkan senilai berapa Pak Firman tadi ya, senilai 306 miliar. Sebenarnya berapa sih itu Pak? Apakah itu cuma 300? Enggak, mereka itu pakai margin paling hanya 150 miliar saja. Mereka pakai dana margin, jadi mereka bisa ini digulung-gulung ya, atau mereka pakai limit dan juga margin. Jadi ya bisa segede itu. Ya. Oh, berarti investor yang ada di saham GoTo ini itu uangnya gede-gede ya Pak Firman? Iya, betul. Kira-kira asing sudah masuk belum sih Pak Firman? Oh, sudah Bapak Ibu. Asing itu sudah masuk pada tanggal 2 Agustus. Sampai tanggal berapa? 23 Agustus. Menarik ya. Nah, jadi ini masih berebut walaupun saham GoTo ini di harga gocap ya kayak gini ya. Tapi yang masuk yang membeli ini senilai 66 miliar per hari. Nah, itu loh. Ya, MG itu sudah mengakumulasi cukup banyak mengenai dari saham GoTo. Ya. Kalau misalkan MG itu goreng mengenai saham GoTo bisa nggak? Bisa. Tapi dengan catatan mereka itu harus punya barang dahulu. Nah, terkait mengenai dari saham GoTo ini, kalau kita cek ya Bapak Ibu ya, kira-kira mereka sudah punya gimana? Wow, is very good ya. Jadi mereka itu sudah menguasai ini ya di harga 50 sampai di harga 59. Ini kemarin itu birunya itu baru separuh loh. Nah, jadi orang-orang yang panic selling di harga 79 sampai ke 80 itu sudah mulai panic selling, dan juga di harga 126 dan juga di 137 mereka sudah cut loss. Jadi sudah masuk nih.
borong. Nah ini mereka itu kalau akumulasi nggak kelihatan, ya kayak gini penampilannya. Iya seperti itu. Nah itu alasan kenapa mengenai dari saham GoTo ini tuh masuk di indeks LQ45. Jadi mereka itu memborong mengenai dari saham GoTo ini, ya. Ini karena liquid. Nah satu sisi afiliasi mengenai dari saham GoTo ini tuh apa saja sih Pak Firman? Nah di sini Bapak Ibu kalian bisa dilihat, ya. Ingat loh Bapak Ibu itu sudah dewasa. Hati-hati sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, netizen, orang-orang yang mengaruhi psikologis Bapak Ibu, ya, di pasar modal. Karena satu sisi saya bikin kelas juga dalam hal ini, apakah saya untuk menargetkan dari beberapa investor pemula agar bisa masuk di kelas saya? Enggak, bagi yang butuh saja, ya, kayak gitu. Nah di sini kalau kita lihat, ya, jadi ini sudah biasa saya ungkap, ya, afiliasi mengenai dari saham GoTo ini tuh ada Gojek nih, ya, ini ada banyak sekali, itu hanya beberapa saja loh. Ya, nah makanya yang berdampak dari situ. Jadi pemangkasan biaya transaksi, jasa ongkir, ya, terus platform Tokopedia, TikTok. TikTok sekarang sudah menguasai. Masuk di di Ninja Express juga. Nah ini ya, ini komisarisnya dan di sini ya pemimpinnya dan di sini Bapak Ibu, ya, dilihat. Nah, secara teori, ya, kalau saham yang dimiliki investor publik banyak itu sahamnya susah gerak Pak Firman. Memang betul. Tapi hal ini, ya, itu 100% bukan real publik. Ya, tapi siapa? Ya mereka yang punya kepentingan di saham GoTo ini. Ya, kayak gitu. Nah, jadi ternyata retail yang kayak saya, ya Bapak Ibu, itu kalau dihitung itu cuma 10%-nya aja. Ya. Sisanya berapa? Yaitu yang jumbo-jumbo itu. Loh, dari mana Pak Firman? Lah kayak Telkom, Astra, ASI itu juga investasi di saham GoTo. Ya, karena tujuan mereka itu adalah investasi. Pokoknya berebut lah. Berebut. Ini biar menguasai. Ya. Wah, menarik ya mengenai dari saham GoTo ini, ya. Ini Pak Patrick Walujo cuma kayak gini. Ya. Ini masuk dari sini. Nah, itu alasan kenapa ojol itu kena dampaknya. Ini kan sudah saya katakan Bapak Ibu, ya, karena beban operasional itu bisa dipangkas. Salah satunya yang kena dampak itu apa? Biaya transaksi. Kalau ojolnya demo nggak apa-apa, yang penting damai. Ya inilah ini ya yang saya sukanya Pak Patrick dan juga tim lain-lainnya, mereka ya ada win-win solution. Itu sepenuhnya yang dipangkas itu ya enggak 100% ya Bapak Ibu, ya. Ya, tapi satu sisi hanya beberapa persen saja. Dan imbas dari Gojek ini, ya, atau ojol ini, ya, dari fee-nya ini, ya. Ya, kuponnya persentasenya juga tinggi, ya, potongannya Bapak Ibu, ya. Ya, karena apa? Karena kemarin bulan kemarin kami ke Jakarta melihat, ya, proyeknya dari GoTo ini, ya, dari KRL dan lain sebagainya. Kok menarik ya di Jabodetabek, ya. Nilai trustnya cukup gede, ya. Wah, pantesan setiap hari dimasukin kayak gini. Pantesan influencer tebar fear dan lain sebagainya. Media massa, menarik sekali. Ini yang terjadi, ya. Oke, sampai saat ini Bapak Ibu, nanti kita yang part kedua kita akan bahas mengenai dari saham GoTo. Ya, itu ya alasannya. Bagi kalian ingin masuk di kelas kami, silakan bisa hubungi saja. Kita akan closing, ya, untuk di bulan September. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua, ya, mengenai dari saham GoTo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.